Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih teman-teman sudah bergabung di live Instagram Mbak Penyuluh. Nah, hari ini Selasa 14 April 2020. Saya di sini nanti akan mengundang rekan saya. Ini seorang anak muda yang kreatif, produktif, aktif. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari salah satu segmen di YouTube channel saya di Mbak Penyuluh. Segmennya adalah ngemil, ngobrol, enjoy bareng milenial. Nah, satu remaja ini juga merupakan generasi milenial, kaum milenial yang tentunya aktif, produktif dan berprestasi. Dia masih kuliah dan menjadi content creator bimbingan konseling bagi remaja. Dia fokus di situ. Sekarang sudah punya ribuan subscribers. Ini keren lah ya. Kita mau share nanti berbagi pengalamannya seputar kegiatannya seperti apa begitu ya. Kayaknya sudah mulai bergabung. Ayo, di mana ini sarapan pagi? Selamat datang, selamat bergabung dengan Mbak Penyuluh, Kak Umam. Ini dia Kak Umam, salah satu jagoan saya ini ya, salah satu anak muda yang aktif, kreatif, produktif, dan dia ini mahasiswa di Kudus. Jadi kenapa kita bisa kenal? Ya nanti bisa diceritakan. Kalau begitu silakan deh Kak Umam, perkenalan dulu. Oke, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, perkenalkan, nama saya Hoirul Mukti Umam, biasa dipanggil Umam, di organisasi dipanggil Umam, sebagai mahasiswa juga dipanggil Umam. Tapi saya punya nama artis yaitu Umam Soldado. IG saya Umam Soldado dan nama yang ada di YouTube saya juga Umam Soldado. Saya adalah mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam di IAIN Kudus semester akhir, dan sekarang saya sebagai pendiri dan juga pemerkarsa konten kreator pendidikan bimbingan konseling yang alhamdulillah sudah 7.000 sekian subscriber, dan kedepannya itu tidak akan berarti apa-apa tanpa ada dukungan dari Mbak Penyuluh, dari senior-senior lainnya, dan juga dari teman-teman yang lain. Oke. Ya, jadi boleh dong dikasih tahu ini kuliahnya di mana? IAIN Kudus. Di IAIN Kudus ya. Masih aktif kuliah semester berapa? Semester 6, Mbak Penyuluh. Masih ya muda-muda tua sedikit lah. Sekarang posisi ada di mana ini? Sekarang saya posisi ada di Kabupaten Oku Timur di Sumatera Selatan. Mudik. Ya, mudik. Awas ya, kesininya kalau COVID sudah clear ya. Iya. Kalau belum tentunya dong. Kalau belum clear udah balik ke sini, nanti direndam kamu di sumur. Oke, itu tadi ya perkenalan, masih aktif kuliah di IAIN Kudus. Sekarang berarti kuliahnya online ya? Kuliah online. Okay. Bahkan ini kita juga sedang melakukan pembelajaran online. Ya, betul. Dan ternyata ada hikmahnya, Umam yang lama nggak mudik itu bisa pulang kampung karena ini. Lebih cepat. Oke, baik, kita langsung ke materi ya. Jadi boleh diceritakan sejak kapan Kak Umam ini mendirikan Sarapan Pagi YouTube channelnya? Oke, jadi Sarapan Pagi itu didirikannya belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. 1 tahunnya nanti Mei tanggal 5. Jadi waktu itu saya memang benar-benar berinisiatif dengan partner saya untuk bagaimana mengembangkan dunia bimbingan konseling melalui video-video edukasi yang bisa diakses oleh teman-teman dimanapun dan juga teman-teman kapanpun bisa mengakses belajar tentang bimbingan konseling, bahkan mungkin kedepannya tidak hanya sarapan pagi YouTube, sarapan pagi Instagram, tapi juga
mengembangkan software developer, aplikasi-aplikasi yang bisa untuk membantu antara konseling dan konselor bisa melakukan konseling tanpa harus bertatap muka. Oke. Itu ide yang sangat brilian ya. Kita harus mengikuti relevansi di masyarakat gitu kan ya, perkembangannya sekarang di era digital udah siapa sih yang nggak apa istilahnya nggak mengikuti teknologi kan gitu ya. Itu keren banget. Saya sangat support. Saya dari awal Kak Omam ini berdiri sangat mensupport. Saya sangat senang sekali gitu ya. Konten-kontennya itu sangat bermanfaat. Nah, dari pertama Kak Omam memutuskan atau Kak Omam mengambil tema bimbingan dan konseling gitu kan. Bimbingan dan konseling remaja. Nah, pertanyaan saya, kenapa memilih fokus di situ? Apa karena kuliahnya di situ atau ada cita-cita jadi psikolog besoknya gitu psikolog remaja? Atau gimana? Nah, jadi ketika saya memutuskan untuk fokus di dunia tersebut, di era sekarang ini, era digital ini, yang namanya jejak sosial atau jejak internet itu pasti tidak akan hilang. Betul. Ketika saya mempunyai karya, sebuah video, sebuah catatan-catatan menarik di sosial media, di YouTube dan dimanapun, pasti besok akan saya menuai apa yang saya tanam. Selain itu, saya melihat pasar di mana sangat jarang sekali orang yang benar-benar fokus dengan dunia dan konseling di dalam YouTube. Jadi saya memberanikan diri, walaupun pada awalnya saya belum bisa mengedit video dengan Adobe Premiere, belum bisa edit video dengan Filmora, belum bisa edit video dengan KineMaster, tapi lambat laun saya terus mengasah diri, saya semangat, dan akhirnya sampai sekarang saya juga gak nyangka bisa sampai total itu 3, sekian juta view video. Yeay. Keren. Saya benar-benar waktu dikasih tahu gitu ya, dapat 1000K bisa dimonet, itu saya menjadi salah satu orang yang pengen nangis gitu kan, seneng banget karena tahu perjalanan dari sarapan pagi ini gitu ya. Oke, sebentar kita sapa dulu yang sudah bergabung ya, Kak Umam ya. Terima kasih ada Syasha, kemudian Fitrianisa, Kak Doni. Kak Doni ini seorang PKB, ini desainer loh Kak Doni ini. Desain grafis maksudnya, desain grafis ya. Kemudian terima kasih Fitrianisa, jelas pun oke. Kemudian ada Catur Yunita, ini orang Sragen ini. Terima kasih IPKB Kota Tegal juga sudah bergabung, dan Iskandar Adi juga. Mas Doni terima kasih ya, IPKB Jawa Tengah juga. Terima kasih sekali dukungannya. Kemudian ada Kak Eziza, Mas Busro juga, Mulan, Kudus Klik juga join. Terima kasih IPKB Kota Semarang. Ada Kak Resi juga, Kak Winda. Oh ya teman-teman, nanti untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan menarik, 2 orang, yang pertanyaan yang paling keren, kita akan membagikan voucher pulsa masing-masing 50K. Lumayan ya? Itu dulu aja, 50K 2 orang, syarat dan ketentuan berlaku, begitu. Kemudian ada Iis Syafitri juga, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Oke. Tadi fokusnya begitu ya awal ceritanya. Kemudian merasakan nggak manfaat baiknya, manfaat positifnya ketika sudah berjalan fokus pada konten-konten bimbingan dan konseling remaja ini apa? Boleh diceritakan manfaat positifnya gitu. Halo? Jadi manfaat positifnya sangat berinfek sekali kepada terutama kepada aktor ya. Mungkin kalau kepada orang yang di belakang juga manfaat, tapi lebih menonjol lagi kepada aktor, karena dengan adanya sarapan pagi itu memang benar-benar membuat in maksudnya
eh, para dosen-dosen pun kalau bertemu dengan saya langsung dia ingatnya sarapan pagi, wah sarapan pagi nih, wah sarapan pagi nih. Nah, jadi memang benar-benar dari awal saya membranding diri saya sebagai sarapan pagi sebagai bimbingan dan konseling. Jadi ketika orang ingat dengan saya, ingat dengan bimbingan konseling, dengan sarapan pagi, terus akan muter-muter. Jadi seperti tidak bisa dilepaskan dari satu dengan yang lainnya. Oke, itu yang namanya branding image gitu ya. Iya. Iya. Keren loh, ini sebenarnya awalnya mungkin nggak sejauh itu ya mikir impact-nya tuh, tapi ternyata dengan berkembang, dengan berjalan terus ternyata lebih ke situ gitu ya Kak Umam ya. Keren loh ini, keren banget. Iya. Terus kemudian kalau untuk audiens saya rasa juga memberikan manfaat yang sangat positif juga ya. Dengan buktinya dengan banyak yang nge-view, banyak yang juga apa istilahnya ada interaksi juga kan di channelnya, di IG, di channelnya. Ada. Nah seperti itu. Bahkan bagi teman-teman yang mau tanya seputar dunia bimbingan konseling, seputar mungkin dia kuliah terus ada suatu pertanyaan yang tidak bisa diuraikan dalam kelasnya, ada yang menanyakan melalui DM IG, dan kami menjawab dengan sebisanya. Kami selalu membantu. Apabila ada teman-teman yang ingin konseling, kami juga menyediakan. Kami sudah kolaborasi dengan Instagram rumah konseling, Instagram yang menyediakan layanan konseling. Kalau kita kan sementara ini fokus kepada isinya, isi dari konselingnya. Belum fokus kepada rumahnya. Ya, nggak apa-apa, rumahnya kan ini nomaden online. Loh, nanti kalau sudah ada pemasukan, ada pendapatan, baru kita bikin rumah yang permanen kan gitu. Ya, siap. Bahkan kita pernah ada obrolan ya nggak serius tapi juga serius gitu, kita mau bikin rumah gitu ya kamu ya. Ya. Oke, kemudian coba kita ke materi dari bimbingan konseling itu sendiri ya, sedikit aja. Mungkin ini juga merefresh Kak Umam sendiri yang juga masih aktif menjadi mahasiswa gitu, yang sekarang sedang menjalani perkuliahan online. Bimbingan konseling, sebenarnya dasar umum dari bimbingan konseling itu apa sih? Oke, saya akan menerangkan dengan bahasa yang sangat sederhana agar supaya teman-teman bisa memahami. Ya. Nah, jadi ibaratnya siswa itu yang memberi makan itu adalah guru mata pelajaran. Tapi yang memberi kesehatan lambung, kesehatan mulut, kesehatan gigi, kesehatan tenggorokan untuk melewati makanan itu adalah guru BK-nya. Oke. Jadi ibarat suatu wadah dan isi. Apabila ada isinya tapi wadahnya bolong-bolong, otomatis tidak bisa menampung dengan banyak. Guru BK-nya jos, tapi guru mata pelajarannya tidak begitu profesional. Maka yang menjadi korban tetap siswanya. Maka dari itu saya mensosialisasikan bimbingan dan konseling ini agar supaya ayolah guru-guru mata pelajaran ini, ayolah para orang tua ini, kita sadar bimbingan konseling itu untuk membangun jiwa siswa. Agar siswa itu siap untuk menerima pelajaran, menerima saran, open-minded, lebih dewasa, sehingga dalam belajarnya itu tidak begitu kolot. Sedangkan kalau konseling itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengobatan dan yang kedua adalah fungsi pencegahan. Jadi apabila ada siswa-siswa yang sudah terlanjur ke dalam dunia yang dalam tanda kutip pergaulan yang tidak sesuai yang diinginkan oleh orang tua dan juga gurunya, maka akan diobati dengan treatment dengan tingkatan-tingkatan yang khusus yang memang benar-benar dilaksanakan oleh konselor yang sudah profesional. Seperti itu ya. Jadi mengisi jiwanya. Baik. Kemudian
dasar-dasar seperti itu. Nah, tadi kan di awal sudah disebutkan antara konselor dan konseli, gitu ya. Iya. Nah, boleh ini sedikit juga di-review gitu ya, ya kita recalling aja lah. Konselor sendiri itu apa? Konseli sendiri itu apa? Oke, jadi konselor itu adalah seseorang yang memberikan layanan konseling kepada orang lain. Nah, orang lain tersebut yang mau dikonselingi namanya konseli. Jadi konselor itu penjual, konseli itu pembeli, ibaratnya seperti itu. Jadi konselor dan konseli melakukan interaksi di dalam ruangan. Nah, itulah yang dinamakan konseling. Oke. Pada dasarnya sebenarnya untuk apa yang disampaikan Kak Umam ini ya dari bimbingan konseling ini juga tidak jauh beda dengan apa yang menjadi pekerjaan saya. Pekerjaan saya. Nah, sebenarnya saya pun mau menanyakan hal itu kepada jenengan, tapi nanti juga bilang sendiri dia. Oke. Jadi memang salah satu tugas pokok fungsi dari penyuluh yaitu tadi melakukan konseling, KY konseling gitu kan. Dimana di sini konselornya adalah kami sebagai PKB, kemudian konselingnya adalah para calon akseptor. Enggak cuman para calon akseptor, remaja-remaja seperti Kak Om ini juga bisa gitu, karena di program, kalau sekarang bukan KKBBK ya, sekarang Bangga Kencana. Di program Bangga Kencana itu sendiri, semua apa ya, menjadi sasaran itu nggak cuman mereka push pasangan usia subur yang ingin ber-KB, nggak cuman itu, tapi remajanya juga gitu kan, jadi dari mulai balita sampai dengan lansianya pun juga gitu ya. Oke, jadi memang kita ini sangat berkaitan gitu ya. Saya ingatkan kembali teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu gitu, pertanyaan seputar bagaimana, mungkin pertanyaan bagaimana sih tipsnya menjadi konten kreator gitu kan, yang seperti Kak Umam ini, atau tentang materi bimbingan konseling remaja sendiri juga boleh silakan komen di postingan di comment section. Di situ nanti dua penanya akan mendapatkan voucher 50K. Lumayan kan? Tambah lumayan kuota. 25K lumayan. Buat tambah-tambah kuota ya. Sekarang kan lagi musimnya membutuhkan kuota atau pulsa, karena siswa banyak yang mengeluh atau yang menggunakan situasi ini untuk meminta tambahan uang jajan kepada orang tuanya. Iya, soalnya memang alasannya untuk pembelajaran online memang butuh kuota gitu kan ya. Dan saya menyadari ketika kita ada kondisi di semacam kondisi seperti ini, kemudian diberlakukan WFH, diberlakukan oleh online seperti itu, banyak memunculkan kreativitas melalui platform apapun di media sosial. Setuju nggak? Setuju. Iya, banyak yang kemudian mengeksplor gitu ya. Daripada nggak ngapa-ngapain, daripada cuma rebahan aja, golar-golar nggak jelas gitu kan, akhirnya membuat konsep apa gitu bisa dimunculkan di medsosnya masing-masing, seperti itu ya. Oke, kemudian sebagai mahasiswa nih ya. Sebagai mahasiswa mungkin juga ada di sana teman-teman yang juga mahasiswa bimbingan dan konseling gitu. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa, misalkan mahasiswa baru nih, apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan, jadi real, aplikasinya secara real gitu aja. Contohnya apa? Nah, jadi kalau mengaplikasikan masih tingkat mahasiswa, sebenarnya itu sangat mudah sekali. Di mana bimbingan konseling itu sangat erat yang namanya dengan sikap empati. Empati kepada diri sendiri, empati kepada lingkungan, empati kepada masyarakat, empati kepada temannya. Contoh nih, ada teman saya yang galau. Nah, ketika memang dia benar-benar mau mengaplikasikan ilmu bimbingan dan konselingnya, dia langsung menghampiri temannya tersebut, menanyakan
bagaimana, kalau dia butuh teman curhat ya dia mendengarkan dengan baik, tanpa syarat, tidak mengejas, dan lain sebagainya. Oke. Itu contoh kecilnya. Itu contoh kecil yang paling dekat dengan kita gitu ya, paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa gitu ya. Oke, saya sapa lagi. Halo Bernadette. Bernadette ya, Kak Bernadette. Ada Vero juga, halo sayang. Kemudian boleh lo ini ya, Kak Vero untuk bertanya, silahkan. Kemudian ada IPKB Sukoharjo, terima kasih sudah bergabung. Uul Nurul, boleh dong di-share dari kota mana? Atau kalau masih mahasiswa, dari kampus mana juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan ya, Kak Umam ya. Oh ya, saya sapa Kak Analuliah. Ada pertanyaan dari Kak Winda. Sebentar, hilang lagi tadi. Oke. Bagaimana upaya Kak Umam menghadapi netizen yang pasti banyak sekali tentang bimbingan dan konseling? Karena begitu minimnya bimbingan dan konseling di dalam konten. Jadi gini, gimana mungkin interaksi ya kalau ada netizen yang mengajak interaksi begitu, karena mengingat di YouTube konten itu belum banyak untuk menghadirkan konten-konten semacam yang Kak Umam hadirkan gitu, gimana Kak? Nah, jadi untuk menghadapi hal tersebut, untuk sebenarnya ketika saya membuat video, itu pasti saya akan meng-share-nya itu ke grup-grup guru bimbingan konseling yang ada di Facebook, yang notabene grupnya sudah lama dan banyak sekali ribu-ribuan orang. Nah, dari situlah mungkin agar supaya guru-guru BK itu tidak hanya berkemelut di dalam grup itu. Ayolah kita pindah ke YouTube, ayolah kita pindah ke Instagram. Murid-murid kita itu ada banyak loh di YouTube, murid-murid kita itu ada banyak loh di Instagram. Nah, sedangkan untuk menghadapi haters, netizen yang belum paham tentang bimbingan dan konseling, makanya itu saya memperbanyak konten-konten yang di situ isinya kampanye tentang pengertian dan juga pengetahuan seputar bimbingan dan konseling. Oke, seperti itu ya. Ya, gitu ya. Nanti kalau Kak Winda ini masih belum merasa puas dengan jawabannya, boleh komen lagi gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Riani 2014. Remaja saat ini lebih suka dengan hiburan dan menganggap edukasi atau pembelajaran itu hanya khusus di sekolah, kampus, dan sebagainya. Bagaimana suka duka selama menjadi content creator? Oke, di situ sebentar. Bagaimana suka duka selama menjadi content creator, Kak? Oke, jadi memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Riani 2104. Apabila kita memberikan apa yang diinginkan oleh siswa, oleh remaja, maka siswa dan remaja pun tidak akan melirik kita. Makanya itu kita membuat video tidak terlalu formal, tidak terlalu kesannya ini video untuk orang tua, untuk para guru-guru, tidak, tapi juga video yang memang benar-benar ramah terhadap para kaula-kaula muda. Ketika kita mau membawa atau membawa siswa ke dalam dunia bimbingan konseling, kita dulu yang masuk ke dalam dunianya. Setelah dia masuk ke dalam ranah kita, baru kita bawa ke pengertian-pengertian yang disepakati oleh bimbingan konseling. Oke, jadi ini ada keterangan tambahan dari Kak Riani tadi bahwa mengingat konten-konten yang edukatif seperti ini juga sering sekali kalah dengan konten berbau hiburan gitu. Ya sebenarnya memang iya gitu ya Kak Umam ya. Memang iya, konten hiburan itu akan lebih cepat melejit gitu kan ya, cepat viral gitu. Dan tadi ternyata juga sudah dijawab oleh Kak Umam ya. Jadi kita mengemasnya nggak terlalu kaku, ngemasnya lebih fun, lebih relax, santuy gitu ya Kak Umam ya.
Oke, seperti itu ya. Em, jadi ini tadi tambahannya, terkhusus untuk konten edukasi yang mungkin kalah saing dengan konten hiburan. Selanjutnya, masih dari Kak Riani, bagaimana tips agar kita sebagai content creator, khususnya konten creator pemula, dapat mengembangkan channel yang kita punya untuk siaran edukasi yang disukai banyak orang, khususnya remaja milenial saat ini. Gitu. Tipsnya apa Kak Umang? Tipsnya, bagaimana tips agar kita sebagai konten kreator pemula dapat mengembangkan channel kita. Nah, jadi memang kita harus benar-benar mengetahui pasar kita. Seperti bimbingan konseling, saya memang menerapkan kepada berbagai elemen masyarakat. Entah itu siswa, guru, orang tua. Jadi kita harus benar-benar konten kita itu bagaimana bisa diterima gitu loh. Bagaimana bisa diterima oleh orang yang kita tuju. Jadi benar-benar kita harus meriset. Sebagai seorang konten kreator itu tidak asal-asalan membuat video, tidak asal-asalan membuat judul, tidak asal-asalan membuat thumbnail. Kita memang benar-benar bagaimana itu bisa muncul di beranda teman-teman yang masih muda. Bagaimana orang-orang muda itu tertarik dengan judul kita, dengan thumbnail kita. Nah, mungkin itu adalah salah satu atau salah dua tips sebagai konten kreator di dunia edukasi agar supaya tidak kalah dengan konten-konten kreator yang berbau hiburan. Oke, seperti itu. Uh, ya, memang namanya juga pemula ya, Kak Umam ya. Pemula itu pastinya jalannya nggak mulus gitu kan, berliku. Yeah. Dan yang pasti saya garis bawahi juga untuk konten creator seperti ini, yang penting juga adalah konsistensi, kemudian sabar ya, harus telaten ya. Misalkan saya lihat sendiri itu Kak Umam juga rajin ngiklan, update maksudnya, rajin update, terus rajin nge-share ya, mungkin seperti itu. Nah, waktu memang butuh waktu, menjadi content creator itu butuh waktu sekali. Maksud saya adalah dari kita ngonten, dari kita konsep, kita ngonten, kita editing, apalagi belum ada tim yang ya nggak kayak yang ada di yang apa istilahnya udah subnya luar biasa, itu kan sudah tim ya Kak Umam ya. Jadi ada yang editor sendiri, ada yang kru produksi sendiri, seperti itu. Kita yang masih one man show gitu ya, ya itulah gitu. Seperti itu. Oh iya, Kak Riani ini ternyata adalah guru BK dari Medan, Sumatera Utara. Halo Medan. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih loh ya sudah bergabung dari seluruh penjuru Indonesia. Dari Sumatera Utara. Salam guru BK. Kalau Kak Umam tadi di mana? Di mana, Palembang ya? Di Palembang. Iya nih, besok pulang bawa pempek ya. Saya pernah kasih saran Kak Umam ini jualan pempek aja di Kudus gitu. Ternyata kalau jadi konten kreator dia. Oke, kita lanjut lagi. Iis Safitri. Halo kakak, salam kenal. Saya Iis Safitri dari IAIN Metro Lampung. Woi, luar biasa. Lampung, jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Wah. Kalau Kak Umam siapa jurusannya? Gimana? Kalau Kak Umam tadi jurusannya apa? BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Oke. Ini hampir mirip ya, mungkin beda-beda sedikit di jurusannya Bimbingan Penyuluhan Islam. Mirip ya. Terus ada lagi. Halo, terima kasih. Oh, ada Kapten Uchiha. Halo Bang, tuh disapa Bang. Oh, Kak Winda yang tadi sudah bertanya, terima kasih atas jawabannya Kak. Dan salam dari mahasiswa BKPI Kudus. Ini temennya ternyata ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Fitri. Terus ini ada pertanyaan lagi dari
Ezizia, Zaya, Kak Zaya. Saya tulis dulu. Ezizia, Zaya. Bagaimana mengkonseling anak introvert di medsos ketika si anak menganggap medsos sebagai satu-satunya peluang ia bisa eksis? Dia jadi bebas tanpa beban ketika bereksplorasi di medsos, begitu. Memang ada tipe orang yang seperti ini ya. Dia introvert, tapi ketika sudah masuk di dunia maya ini, medsos ini, dia menjadi sangat aktif, bahkan ekspresif sekali loh dalam mempresentasikan karya gitu ya. Saya juga menemui orang yang seperti ini. Menurut Kak Umam sendiri gimana itu? Nah, jadi kalau menurut saya, memang sih dunia sekarang guru BK harus bisa menjawab tentang tantangan zaman internet yang begitu luas dan begitu cepat berkembang. Tapi selain itu, kita sebagai guru BK pun memikirkan dampak negatifnya ketika kita melaksanakan melaksanakan konseling. Contoh ini menggunakan Facebook. Okay. Nah, yang dikhawatirkan oleh para senior-senior yang sedang menggeluti dunia tersebut adalah nanti pesannya itu bisa bocor ketika kliennya men-screenshot atau bisa akunnya diambil orang lain, tapi kita hilangkan prasangka seperti itu. Bagaimana apabila orang yang cenderung introvert, tapi di dunia maya sangat eksplor sekali, bagaimana kita mengendalikannya, bagaimana kita mengkonselingnya. Nah, itu sebenarnya sangat mudah sekali ketika seorang konselor mengkonselingi orang yang eksplor, karena tidak perlu dipancing untuk menceritakan masalah, untuk mengungkapkan apa yang dia sedang rasakan, kliennya sudah menceritakan sendiri. Ini mungkin begini Kak Umar. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di dunia nyata, ketika face to face dengan orang, dia itu menjadi sangat pendiam sekali. Dia introvert sekali. Sulit untuk dikulik, sulit untuk membuka diri begitu ya. Tetapi ketika dia ada di dunia maya nih, justru malah dia tuh ceriwis gitu. Mungkin dia mengikuti seminar online, dia komen apa semacam ini, mungkin dia ikut live di mana-mana dan dia ngonten atau apa gitu Kak. Itu kalau misalkan di dunia nyatanya sendiri itu bisa nggak sih sebenarnya dikulik gitu? Gimana Bu? Jadi kalau di dunia nyata, dia tuh lebih cenderung introvert, dia diem, dia tidak membuka diri, sulit untuk dikulik gitu, dia sulit untuk didekati. Sulit untuk ditembus ya? Kenapa? Sulit untuk ditembus. Ya, seperti itu. Tetapi kalau di dunia maya, dia itu luar biasa eksplor dirinya gitu, dia eksis di mana-mana gitu loh. Nah itu mungkin, oke, kita contohkan kasus gitu ya, misalkan dia mempunyai masalah gitu, kira-kira sebagai konselor itu bagaimana mendekatinya gitu. Saya ambilkan contoh seperti itu aja ya. Nah, jadi memang kalau konselor menghadapi klien seperti itu kembali lagi kepada konselornya. Apakah memang benar-benar dia seorang konselor yang profesional atau konselor yang mohon maaf biasa saja. Jadi memang kalau benar-benar konselor yang profesional, ketika klien itu memang benar-benar dari hati untuk mencurahkan, untuk datang ke ruangan BK, untuk mencari solusi pada masalahnya, saya kira tidak akan kesulitan untuk mengulik pribadi kliennya. Oke. Jadi dibutuhkan life skill juga ya. Maksudnya, ya. Saya pikir menjadi konselor itu tinggi empatinya gitu ya. Jadi saya pikir bisa ya kayak menempatkan diri menjadi si konselinya itu, seperti itu ya Kak Umam ya. Oke, coba kita ke pertanyaan
berikutnya, atau saya sapa dulu. Ada Kak Yana Lestari, terima kasih. Kak Siroj Dragne juga. Ada lagi, sorry. Kak Nitri, siapa ini? NR Fitris. Halo Kak Fitrianisa juga, terima kasih Mas Busro. Dan ada juga Kak Desi Elva. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi. Sebentar. Oke, nah kita menunggu juga, kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita akan live sampai jam berapa? 1 jam cukup? Nanti boleh ya di komen di situ. Sebenarnya tadi rencananya saya live cuma 1 jam aja, cuma sampai jam 11. Tapi ini tinggal 5 menit. Kira-kira mau di-extend atau kita cukupkan sampai jam 11 nih? Boleh loh teman-teman kasih pendapatnya di kolom komentar ya. Oh, ada pertanyaan dari Kak Fitrianisa. Kontribusi seperti apa yang diberikan sarapan pagi di saat situasi seperti ini? Oke, langsung saya jawab ya Bu ya. Ya. Saya sebenarnya tadi sudah baca, itu komentarnya sudah keluar di tempat saya lebih dulu. Tapi nggak apa-apa lah, ada hostnya. Nah, jadi memang di saat seperti ini tidak ada satu orang pun yang menginginkan terjadinya wabah COVID-19 ini. Yeah. Semua pekerjaan terbengkalai, semua proses belajar mengajar berpindah menjadi online. Nah, bagaimana sarapan pagi ini memberikan kontribusinya? Kemarin saya habis rapat kecil-kecilan dengan kru ya online juga dan menghasilkan membuat acara seminar online bimbingan konseling yang temanya adalah edukasi kesehatan mental dari dampak COVID-19 dalam pandangan teori motivasi. Jadi di mana pada saat ini itu banyak sekali teman-teman yang di luar sana yang kehilangan motivasi. Contohnya ojek online, kehilangan motivasi untuk mencari nafkah. Bagaimana dia mau tetap semangat mencari nafkah sedangkan keadaannya adalah PSBB. Siswa-siswa yang kehilangan motivasi biasanya dia bisa bermain dengan temannya di sekolahan, bermain candaria, tapi dia harus di rumah dikurung. Nah, makanya itulah hal-hal tersebutlah walaupun remeh tapi bisa mengakibatkan kesehatan mental yang turun sehingga berdampak pada produktivitas ya, dirinya masing-masing. Maka dari itu saya dan juga sarapan pagi khususnya membuat acara seminar online melalui IG sarapan pagi untuk mengedukasi teman-teman. Dan juga itu bukan saya yang menyampaikan materi, ada yang lebih senior langsung memang benar-benar beliau dosen yang sudah mengempu dunia bimbingan konseling bertahun-tahun. Jadi memang kami menyediakan seminar itu untuk edukasi. Bahkan banyak sekali ternyata teman-teman yang merespon hal itu. Banyak sekali teman-teman yang ikut daftar untuk menjadi peserta resmi. Sedangkan kalau menjadi peserta tidak resmi itu bisa langsung login Instagram, cari sarapan pagi, ditonton. Nah itu namanya peserta tidak resmi. Tapi juga kita melegalkan hal itu. Oke, jadi seperti itu ya? Seperti itu Mbak Penyuluh. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari, ini tadi yang Mbak Zaya ya, Kak Zaya, ini terima kasih jawabannya. Salam kenal dari saya, Hozina, mahasiswa BK dari STKIP PGRI Sumeneb. Sumeneb. Itu kan ditonton dari seluruh Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iis Safitri.
Bagaimana agar menjadi seorang konselor yang profesional agar kita dapat membantu klien dalam menghadapi masalah? Nah, jadi memang jadi seorang konselor itu bukan hal yang mudah. Walaupun saya melihat faktanya ya, saya melihat faktanya seorang mahasiswa BK itu belum tentu dia keluar menjadi konselor yang memang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, benar-benar diharapkan oleh sekolah. Karena apa? Jam terbang dalam dunia konseling itu sangat dibutuhkan sekali. Karena jam terbang itu akan mempengaruhi proses konseling kita. Bagaimana kita menghadapi klien yang berbeda-beda latar belakang. Dari kita nggak tahu klien itu dari mana asalnya, dari mana latar belakangnya, pendidikannya bagaimana. Tapi ketika dia sudah, klien itu sudah menghampiri kita harus menerimanya tanpa syarat. Nah, makanya itu kita harus sering-sering berlatih. Sering-sering berlatih, kalau sudah lulus S1 mungkin bisa ambil konsentrasi, konseling, nah itu malah lebih bagus. Itu tips dari saya. Banyak-banyak berlatih di kelas, mungkin sangat gampang sekali untuk berlatih konseling itu. Mungkin bisa berinteraksi dengan temannya sedang mengalami hal apa, langsung tanya aja. Bagaimana perasaannya, terus bagaimana tanggapannya, terus apa yang akan Anda lakukan ketika Anda terselesailah masalah ini. Nah, itu adalah contoh kecil kalimat-kalimat tanya yang digunakan oleh konselor. Oke, seperti itu ya. Jam terbang. Dalam profesi apapun, saya rasa jam terbang itu juga sangat penting ya kan. Misalkan guru, ya. Guru di sekolah itu diawali dengan apa ya? Apa sih namanya, misalkan mini teaching kayak gitu. Kemudian kan lama-lama berkembang ya, karena pengalaman itu pasti menempa yang menjadikan seseorang itu jadi seperti sekarang gitu kan. Kemudian saya sapa lagi. Halo Mbak Dita, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ini penyuluh KB favoritku ini Mbak Dita ini. Cerdas sekali beliau ini. Kemudian terima kasih Kak Yanuar Yogan. Ada juga, oh ya tadi Kak Riani yang sudah bertanya, terima kasih teman-teman. Sebenarnya ini sudah jam 11, jadi gimana Kak Umam? Kita lanjut, kita menunggu beberapa penanya lagi atau kita sudah ini? Kita lanjutlah. Lanjut ya. Masih tidak mengganggu aktivitas Kak Umam ya? Tidak ada. Oke. Aktivitas saya sudah sepenuhnya untuk teman-teman Mbak penyuluh dan juga untuk teman-teman follower sarapan pagi. Oke, baik. Kita extend waktu ya teman-teman ya. Karena ternyata banyak yang bertanya, banyak yang interaktif di sini, saya senang sekali. Bagi teman-teman saya ingatkan yang mungkin baru bergabung, silahkan bertanya karena nanti dua penanya yang paling keren, kita sepakat paling keren gitu ya, akan mendapatkan pulsa senilai 50.000 untuk masing-masing gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Gampang kok syaratnya. Syaratnya cukup follow IG-nya Mbak Penyuluh sama subscribe YouTube channelnya. Gitu ya. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya, saya mau tanya dulu sama Kak Umam nih. Di apa ya? Masa sekarang ini, kemarin kayaknya ada kontennya dari Kak Umam yang tentang remaja, kesehatan mental remaja saat menghadapi pandemi ya? Ada semacam itu ya? Memang ada. Nah, Oke, dari Kak Umam sendiri ini remaja itu sebaiknya gimana sikapnya atau apa ya secara psikologis mungkin bagaimana menyikapi kondisi yang sedang chaos sekali ini gitu. Tentunya pandemi ini atau COVID-19 ini yang mewabah di Indonesia bahkan mewabah di dunia itu membuat kepanikan seluruh orang yang ada di dunia. Terutama kepanikan itu sangat terlihat sekali ketika terjadinya panic buying.
Hmm. Ketika seseorang membeli bahan pokok dalam skala besar untuk menimbunnya, membeli obat-obatan, membeli bahan-bahan pokok yang banyak di supermarket sehingga dia timbun di rumah. Nah, itu adalah salah satu bentuk kesehatan mentalnya yang kurang. Jadi kesehatan mental itu bukan berarti gila loh ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana tips saya untuk remaja? Sedangkan untuk remaja ini, remaja itu cenderung dia frontal, cenderung menolak apa yang contohnya seperti pemerintah menerapkan jaga jarak antara satu sama lain. Biasanya remaja itu menolak. Dia tetap bermain-main dengan temannya, tetap jalan-jalan, tetap nongki-nongki, ngopi-ngopi. Jadi kalau menurut saya, kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena memang pemerintah itu menganjurkan berdasarkan beberapa penelitian yang oleh para ahli. Pemerintah menganjurkan kalau habis keluar rumah, masuk rumah harus cuci tangan, keluar rumah menggunakan masker. Itu pasti sudah dikaji secara mendalam agar supaya terjaga kesehatan, entah itu kesehatan tubuhnya ataupun kesehatan mentalnya. Memang secara tidak langsung, corona tidak menyerang kepada kita, tapi dia menyerang mental kita. Panik yang berlebih, kita menolak tetangga kita yang mudik dari perantauannya, itu kan salah satu kesehatan mental yang menurun. Mengapa kita mesti takut kalau kita tidak berinteraksi langsung? Mungkin seperti itu dulu ya, Mbak. Oke, ya. Saya setuju, saya sepakat sekali. Dan satu poin yang juga tadi penting untuk saya garis bawahi adalah mungkin corona tidak menyerang kita secara fisik, tapi secara psikis gitu ya. Mental. Ini banyak sekali loh ya, nggak usah jauh-jauh dari kalangan teman-teman saya sendiri. Ini kita kan pastinya ada grup ya, ada WhatsApp grup itu yang membahas, yang kemudian banyak yang curhat bahwa ya Allah rasanya itu sampai tidak bisa diungkapkan gitu. Secara psikis itu kena banget itu, kena. Belum lagi nanti ke sektor lainnya, sektor ekonomi, sosial dan semuanya gitu. Ekonomi ini yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Iya betul. Mungkin remaja belum begitu merasakan ke sana ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, punya anak seperti itu, merasakan sekali. Ini ada dampak ekonomi yang sangat dirasakan gitu loh. Dan Oke. Ternyata kita sudah 1 jam. Iya, sudah 1 jam, Mbak Penyulit. Tidak terasa ini, saking nikmatnya ngobrol dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, ditanggapi oleh seorang Mbak Pemulu yang sangat cerdas sekali, sehingga saya nggak terasa sudah 1 jam bicara kita di sini. Ya, menyenangkan ya. Mungkin besok-besok kita akan melakukan collab lagi gitu ya dengan materi yang lainnya. Dan boleh teman-teman kalau misalkan punya punya konsep yang menarik, silahkan nanti bisa DM saya, nanti saya bisa menjadi moderator gitu ya, atau gimana. Yang pasti dengan memberikan konten-konten edukatif seperti ini, itu apa ya istilahnya, sarapan bagi jiwa gitu. Itu kayak feeding your soul gitu, ya setuju kan? Iya, jangan rebahan terus gitu. Setuju. Iya kan? Dengan memberikan konten-konten yang seperti ini, kemudian diapresiasi gitu, itu feeding soul kita, jiwa kita gitu, memberi sarapan pagi. Masukan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kayaknya kita tutup saja. Mas Wahyu mau tanya nggak? Nanti malah kalau dia bertanya, malah saya minta pulsa sama dia. Oke. Terima kasih BKB Kota Semarang ini yang teman saya ini, terima kasih ya.
Oh ya, tadi saya sampaikan bahwa teman-teman penyuluh KB dari Jawa Tengah itu banyak sekali yang mengadakan bakti sosial di jalan-jalan atau dimanapun, memberikan sembako, kemudian bagi-bagi hand sanitizer, masker, terus kemudian ada juga jas hujan sebagai membantu APD untuk para nakes seperti itu ya. Ini apa ya? Sebagai bentuk, saya tuh kan udah nggak bisa ngomong kalau ngomongin ini tuh rasanya tuh ya, Om ya, nyesek gitu loh. Kayak kemarin waktu Karena memang begini, Bu. Saya merasakan perbedaan yang sangat luar biasa sekali, di mana kehidupan di Kudus, kehidupan orang kota yang hiruk pikuk hari-harinya mencari nafkah, kalau tidak berangkat tidak mendapatkan upah, dan setelah ada pandemi corona ini disuruh untuk berhenti. Dan saya pun tidak lulus lagi. Saya merasakan di lingkungan tempat lahir saya itu sangat berbeda sekali. Yang di Kudus itu bagaimana prihatinnya orang yang tidak bisa bekerja. Pasti kita bisa merasakan lah bagaimana kalau orang tua kita nggak bisa bekerja. Mau makan apa? Kalau di desa tidak bekerja pun dia masih punya beras, masih punya sayur-sayuran di belakang rumah. Jadi saya merasa prihatin yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu saya sangat mensupport sekali apabila teman-teman yang mau memberikan sembako keliling di saat orang lain takut berinteraksi, tapi para teman-teman penyuluh ini aktif di jalan, memberikan semangat, memberikan sembako, memberikan, ya walaupun memang tidak sangat banyak, tapi setidaknya membantu. Ya. Sangat Ya. jos. Iya. Saya juga senang gitu, senang bisa menjadi bagian dari itu gitu. Kemarin bahkan ngedit videonya itu rasanya itu berat gitu. Dan alhamdulillah tepat sasaran gitu loh ya Kak Umam ya. Ini yang selalu juga membuat kita bersyukur gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman. Kita ingatkan, saya tadi belum ngepin ya. Nggak usah ngepin aja deh. Kita ingatkan sampai jam berapa? Setengah 12. Masih 15 menit. Saya pin dulu sebentar ya. Saya pin dulu menjadi konten creator bimbingan konseling remaja. Oke. Masih adakah pertanyaan dari teman-teman? Jika ada yang baru bergabung, saya ini sedang bersama Kak Umam dari Sarapan Pagi YouTube channel. Oh iya, lupa saya mengenalkan. Nah, Kak Umam ini juga merupakan salah satu pengurus dari Forum Genre Kudus. Jadi memang Forum Genre yang mempertemukan kita. Gitu ya. Jadi bagaimana menjadi content creator bimbingan konseling remaja. Nah, kita melihat bagaimana perjalanannya Sarapan Pagi itu dari yang benar-benar nol gitu sampai sekarang sudah ribuan followersnya, subscribersnya gitu. Dan kita salut bahwa dari seorang Kak Umam ini mahasiswa yang masih aktif untuk fokus memberikan konten-konten yang mengedukasi. Dalam riuhnya, di antara riuhnya konten-konten yang sorry to say ya begitulah. Gitu. Pokoknya kita semangat terus memberikan konten-konten edukatif ya Kak Umam ya. Jadi memang untuk menghilangkan konten-konten yang kurang positif, salah satunya adalah memperbanyak konten-konten positif, di mana nanti konten-konten negatif itu dengan sendirinya akan terus
tertutupi oleh konten-konten positif. Oke. Entah itu di YouTube, entah itu di Betul. Instagram, di Facebook. Bahkan kita pun sekarang bisa mengkampanyekan melalui status WA yang semua orang punya. Kadang-kadang bisa juga untuk menambah penghasilan, status WA untuk jual, Iya, benar. untuk berbagi informasi. Jadi sebenarnya tidak hanya ke hal-hal yang stigma masyarakat bahwa internet itu adalah hal yang tabu dan hal yang negatif. Bapak, ada Bapak ya. Salam ya buat Bapak Ibu yang ada di situ ya. Saya sapa lagi. Terima kasih untuk Kak Akbar, Kak Fitrianisa, terima kasih. Kemudian Kak Catur Yunita, Kak Nur Maulina Fauziah, dan Kak Bandaro juga. Kak Olive, terima kasih. Sayang. Kak Zenit Esio, terima kasih juga. Kak Is Fitri yang tadi sudah Kak Isa Fitri tadi tuh yang tanya ya. Oh iya benar. Oke. Mungkin nanti saya juga akan bertanya. Kalau Kak Omam itu ngedit sendiri nggak video yang ditampil di post di YouTube, diupload di YouTube? Sebenarnya itu sangat privasi sekali ya. Kalau ada seorang yang tanya seperti itu, tapi berhubung ini spesial untuk Mbak Penyuluh, saya akan jawab semua. Nah, ini juga edukasinya begini, bahwa kita bisa belajar jadi apapun kalau kita mau, kan gitu ya kan. Nah jadi begini, pada awalnya ketika tanggal 5 Mei itu pertama kali saya upload video itu, saya tidak bisa ngedit sama sekali, saya hanya punya modal, saya bisa Corel Draw. Oke. Hanya itu toh. Oh ya. Jadi mungkin dari awal sampai pertengahan, bahkan sampai saat ini pun editor saya itu masih rajin mengedit video-video yang ditayangkan di Sarapan Pagi. Jadi pada awalnya saya itu tidak mengetahui dunia editing, karena saya semangat untuk melangitkan bimbingan konseling di YouTube. Saya harus bisa ini, dan alhamdulillah sekarang saya walaupun belum mahir tapi saya bisa. Bahkan teman-teman sekarang pun tidak boleh kalah. Teman-teman yang milenial, yang lahiran 2000-an, yang lahiran di tahun-tahun milenial itu harus lebih jos di dalam dunia elektronik, di dalam dunia internet, di dalam dunia marketing. Betul. Nah gitu nggak apa-apa. Nah ini bahwa edukasinya adalah tadi yang Kak Umam awalnya nggak bisa, jadi bisa gitu kan. Edukasi yang diberikan bahwa menjadi content creator itu yang pertama juga harus semangatnya gitu kan, yang semangatnya bahwa aku bisa konten, nanti edit ya seadanya dulu. Bahkan mungkin yang sama sekali belum bisa editing, ya sebenarnya banyak fasilitas yang diberikan smartphone gitu kan ya, di Play Store, di App Store seperti itu. Dan bahkan saya sendiri juga ngedit video sendiri. Iya gitu ya, berawal dari kepo, rasa ingin tahu, terus kemudian belajar, ternyata bisa gitu ya. Yang baru bergabung, terima kasih. Mantul Kak Oli, terima kasih Kak Endira. Terus ada juga Kak Ihya Ayu Bimirsa. Ini Kak Olive bertanya, pernah bosen nggak sih Kak Umam untuk masalah per-YouTubean gitu? Ngonten itu pernah nggak selama hampir setahun ini dirundung, aduh bosen banget gitu, pernah nggak?
Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Olive karena Kak Olive juga pernah menjadi bintang tamu di YouTube saya. Terima kasih yang sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi Kak Olive. Pertanyaan akan bosan nggak sih? Tiap hari kok shooting, tiap hari kok bimbingan konseling. Ibaratnya gini ya. Bosen itu pasti kita pernah mengalami bosen. Saya pernah mengalami bosen, tapi tidak pernah yang berkepanjangan karena kita kan sarapan pagi itu kan 2 orang. Jadi saya selalu menanamkan prinsip apabila satu kendor, yang satunya harus memberi semangat. Apabila satu yang kendor, satunya memberi semangat. Jadi ketika saya yang kendor, pasti partner saya memberi semangat kepada saya, mengingatkan, kamu tidak ingat dulu ketika pertama kali kamu upload video bagaimana semangatnya, kamu nggak pengen toh sarapan pagi 10.000 subscriber. Sekitar itu langsung saya, oh iya juga ya, benar juga ya, saya harus semangat lagi. Iya. Jadi pernah banget ya kan? Oh, gitu. Pernah. Saya juga sangat yakin bahwa ya benar tadi partner gitu itu penting sekali gitu. Emangnya kamu nggak pengen 10K subscriber? Emangnya kamu nggak pengen kayak Atta Halilintar gitu ya? Iya. Dan mungkin juga bisa membahagiakan orang tua itu jadi salah satu motivasinya Kak Umam ya. Iya. Mengingat Kak Umam ini juga perantau gitu loh, jauh-jauh dari Palembang ke Kudus gitu. Iya. Mungkin gini Bu, Mbak penyuluh ding. Jadi mungkin kalau orang yang memang keluarganya itu dari keluarga yang kenal dengan internet, kenal dengan dunia seperti itu, mungkin nggak terlalu bahagia ya orang tuanya. Tapi itu berbeda dengan keluarga saya dan sangat humble sekali, sangat mensupport sekali. Walaupun mohon maaf latar belakang orang tua saya itu tidak begitu kenal dengan internet, tidak begitu mengetahui tentang dunia per-YouTubean. Dan saya bersyukur punya dilahirkan orang tua yang seperti ini. Alhamdulillah gitu ya. Oke, kayaknya kita sudahi ya. Sudah? Atau dari Kak Umam ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang bergabung? Mungkin kepada teman-teman tidak kehabisan akal untuk mengembangkan skill teman-teman. Teman-teman yang bisa nulis, dipublikasikan. Selain hobi bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Teman-teman yang mempunyai banyak pengikut di IG mungkin bisa memberikan impact kepada pengikutnya, tidak hanya pansos. Teman-teman yang bekerja tidak menggunakan kamera pun banyak sekali teman-teman yang bisa gambar, dan kembangkanlah apa yang teman-teman miliki itu. Jangan menggunakan alasan dengan keadaan. Oke, seperti bagaimanapun keadaannya dimulai. Nanti seiringnya waktu akan berkembang sendiri. Oke, terima kasih. Terus saya sapa lagi Mas Anies, terima kasih. Kapan-kapan kita collab ya Mas Anies ya. Terus ada Kak Winnie, terima kasih. Mas Ali, Busro juga terima kasih. Dan ini saya harus umumin 2 penanya yang keren. Ini nanti berhak mendapatkan pulsa senilai 50K masing-masing. Kalau misalkan nanti teman-teman yang saya pilih ini sudah tidak bergabung di live IG, nanti saya post di story ya. 2 orang yang beruntung adalah Kak Riani 2014 yang ada di mana tadi ya Kak Riani ya? Kak Riani ya dengan akun Riani 2014. Terus yang kedua ada Kak Ezizia _Zaya. Dengan akun itu tadi ya,
Saya ulangi, 2 orang yang berhak mendapatkan pulsa dari saya, Riani 2014 dan Ezizia Zaya. Nanti bisa DM saya nomor handphonenya, nomor handphonenya nanti bisa di DM-in ke IG-nya Mbak Penyuluh. Nanti saya akan kirim pulsanya. Begitu ya. Wah, ada yang baru bergabung, Mas Dul, terima kasih Mas Dul. Oh iya, Mas Anies siap kok dengan saya ya. Terus kemudian ada Mbak Aini Hesti juga, terima kasih. Dan teman-teman, saya ingin mereview obrolan kita yang hampir 1,5 jam ini, nggak terasa ya Kak Umam ya. Bahwa Kak Umam ini adalah seorang mahasiswa di Kudus, di IAIN Kudus, yang duduk di semester ke-6, aktif menjadi seorang content creator, khususnya di bidang bimbingan dan konseling, begitu. Karena juga nyambung sama kuliahnya, sama jurusannya. Aktif menjadi content creator, dia syuting hampir setiap hari di Kudus, utamanya gitu ya. Dimulai dari benar-benar dari nol, cuman dari kalangan teman-teman mahasiswanya aja, dan mendapat support luar biasa dari kampus ya, dari kampus ini mendapat support luar biasa gitu. Bahkan dosennya, ketua prodi ikut mempromosikan ya. Itu bahkan ikut mempromosikan channelnya karena memang menghadirkan konten yang edukatif gitu, dan itu sangat juga memberikan support ke kampusnya seperti itu. Kemudian kita tadi juga membahas dasar-dasar umum menjadi konselor seperti itu, bagaimana konselor yang baik menghadapi berbagai macam karakter dari konseli seperti itu. Dan kita juga kita juga mengaturkan simpati kita. Saya kalau bicara COVID ini selalu berhenti sekian detik gitu, nggak tahu. Dengan kondisi wabah COVID ini, kita tahu semua berdampak pada kesehatan mental. Ternyata dengan banyak memantau media sosial dengan pemberitaan itu juga memberikan dampak yang kadang nggak baik juga untuk mental kita gitu kan. Salah satu kontribusi dari Sarapan Pagi YouTube channel ini adalah melaksanakan untuk mengadakan seminar nasional ya, yang membahas tentang hal ini, yang menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, seorang dosen yang senior begitu ya Kak Umam ya. Nah itu merupakan langkah konkret atau persembahan begitu dari Sarapan Pagi YouTube channel begitu. Dan sudah selesai kita. Teman-teman, saya sampaikan sekali lagi, kalau misalkan ingin menjadi partner live seperti ini, seperti Kak Umam gini ya, dengan menghadirkan konten yang edukatif gitu, boleh nanti DM saya bisa menjadi moderator seperti ini gitu ya. Mumpung kita di rumah saja, yang kalau misalkan ada yang masih bekerja ya, semoga selamat dimanapun Anda bekerja, beraktivitas, hati-hati di jalan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, bawa kemana-mana hand sanitizer. Yang di rumah aja, kebetulan saya juga hari ini mendapat jatah WFH, itu kita berusaha isi dengan kegiatan positif semacam ini, memanfaatkan medsos ya, platform apapun begitu. Terima kasih Kak Umam dari Palembang. Saya pesan nanti pokoknya pulang ke Kudus kalau semuanya sudah clear ya. Ya, siap. Dan haturkan salam sungkem saya kepada Bapak Ibu Kak Umam yang ada di situ ya. Saya senang bisa menjadi temannya gitu ya. Oke, terima kasih. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dari tadi jam 10 pagi. Ini sudah 1,5 jam berlalu. Terima kasih atas perhatiannya, interaktifnya, apresiasinya ya. Terima kasih. Nanti yang 2 akun Riani 2014 dan Ezizia Zaya
_Zaya. Tadi bisa DM saya nomor handphonenya untuk dapetin pulsa 50K. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf, Mbak Penyuluh mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Kak Uma mohon maaf ya kalau ada salah dalam mohon maaf kepada teman-teman follower, salam iya. Mbak Penyuluh. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa follow IG-nya Mbak Penyuluh dan subscribe YouTube channelnya Mbak Penyuluh dan Sarapan Pagi. Sarapan Ya. pagi. Iya, dan Mbak Penyuluh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Mbak Penyuluh. Berbagi hal baik, jangan jenuh.